Yo, what's up? Welcome back to me, Papa Gil Back at Trader on here. Di video kali ini saya akan mereview sesuatu gear yang sangat penting digunakan oleh para bikers. Ya, tentunya yang teman-teman sudah lihat di depan layar teman-teman. Jadi ini adalah helm. Apa ya? Ini helm sudah saya beli cukup lama ya, 3 bulan atau bahkan berapa bulan yang lalu ya. 4 bulan ada deh, 5 bulan ada kayaknya. Cuman kenapa saya reviewnya sekarang? Ya itu karena disengaja, karena saya pengen rasain dulu gitu. Jadi experience-nya memakai helm ini, impresinya pakai helm ini gitu. Ya walaupun seharusnya saya bikinnya dari kemarin, ya karena kemarin tidak ada waktu. Si malas juga ya untuk bikin video. Jadi ya mungkin ya sekarang mungkin saatnya lah, walaupun terlambat tapi tidak apa-apa. But anyway, yang sudah teman-teman lihat di sini, helm ini sangat cukup worth it bagi saya ya, makanya itu kenapa saya harus review helm ini, karena saya harus berbagi sama teman-teman gitu lah, harus menunjukkan sama teman-teman bahwa banyak itu loh kelebihan helm ini, dan saya setelah pakai beberapa jangka waktu ini merasakan bahwa helm ini cukup worth it gitu loh. Ya, sebelum lanjut ke videonya, saya ada produk yang menarik buat teman-teman. Nama produknya adalah Blank On. Jadi di sini ada dua produk, yaitu Blank On Coating. Yang ini diimplementasikan untuk bodi kasar atau bisa kita sebut bodi yang Black Dove. Dan satu lagi ini adalah tisu anti fog. Jadi tisu anti fog ini bisa diimplementasikan di helm kesayangan teman-teman. Tapi tidak hanya itu, ini juga bisa buat pengguna kacamata seperti saya ini. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai helm dan ngembun, ini bisa jadi buat teman-teman ketika riding di kala hujan. Alternatif teman-teman buat dibawa selalu kemana-mana, karena ini mudah, simple, dan praktis untuk pengaplikasian. Caranya seperti ini, teman-teman bisa bersih visor helm teman-teman, tapi kalau misalnya dicuci dahulu sangat recommended. Nah, cara pengaplikasiannya sangat mudah, tinggal buka aja nih kayak gini nih, sek, dan lap, dan usahakan pengelapannya juga di dua sisi, di luar dan di dalam. Beres, simple kan? Tidak perlu lap kain lagi karena kain sudah pakai tisu ini, jadi tinggal oles-oles, selesai. Ini adalah penolong reading ketika cuaca tiba-tiba menjadi hujan. Untuk Blank On Coating sendiri, siapkan 2 aplikator. Aplikator 1 bisa berupa spons atau kain perca yang halus. Gunakan untuk pengolesan coating awal. Kemudian aplikator 2, kain perca yang halus, gunanya untuk pengelapan setelah pengolesan coating. Sebelum diimplementasikan, kocok dahulu coating sebelum digunakan. Usahakan selalu kocok coating sebelum pengolesan. Tuangkan coating ke aplikator 1 kain perca atau spons secukupnya dan dioleskan ke bodi yang akan diberikan coating hingga merata. Setelah pengolesan sudah merata, tunggu sekitar kurang lebih 5 menit sebelum pengelapan kedua pada bodi. Setelah kurang lebih 5 menit selesai, lap bodi yang tadi sudah diberikan cairan coating dengan kain perca yang halus. Jadi itu tadi pengimplementasian Blank On Coating pada bodi kasar Dove. Dua produk ini bisa teman-teman temui di Instagram ini. Jadi kalau misalkan mau pesan, silahkan hubungi di Instagram ini, atau teman-teman bisa kontak di WhatsApp-nya langsung. Di sana juga ada Black Natural Coating yang sudah saya coba ini. Natural Coating, nah itu untuk bodi teman-teman yang notabene glossy ya, atau mulus-mulus kayak gitu. Kemudian juga ada coating helm, anti fog tisu, semir ban, dan shampoo. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi alasan saya kenapa saya ganti helm yang teman-teman lihat di foto-foto di IG saya, di YouTube saya, bahwa saya sebelumnya menggunakan helm MDS Supermoto. Saya juga akan memberi kesan-kesan pada mantan helm yang sudah saya gunakan, yaitu MDS Supermoto itu. Dan nanti saya juga akan memberi opini ke helm MDS Supermoto setelah sudah menjadi mantan dia. Oke, pertama saya jelaskan dulu ke MDS Supermotonya kenapa saya memilih untuk ganti helm. Padahal MDS Supermoto itu adalah helm yang menurut saya itu sudah helm yang sangat worth it digunakan oleh anak-anak touring gitu ya. Tapi di sisi lain itu dia kelemahannya. Kebanyakan orang memakai helm MDS Supermoto itu karena dari temen, karena banyak melihat, wah helm MDS Supermoto itu bener-bener supermoto sekali gitu. Dan MDS Supermoto itu memang sih dalam segi harganya itu terbilang cukup terjangkau ya, dengan kearifan lokal ya. Dan dengan desain itu cukup worth it gitu loh dipakai gitu juga. Dan juga kan MDS Supermoto itu kan helm yang apa ya, helm lokal
hal yang saya rasa itu cukup memberikan rating yang cukup tinggi tuh di kalangan biker adventure gitu. Dan teman-temannya juga bisa ngeliat tuh banyak yang pakai di jalan. Jadi udah kayak motor Supra sama mobil Avanza. Itu adalah salah satu alasan saya kenapa saya memilih untuk ganti gitu. Kedua, alasan saya kenapa memutuskan untuk putus sama MDS Supermoto itu. Yang kedua alasannya adalah karena beratnya. Ya, itu menurut saya itu kelemahan yang cukup menonjol dari MDS Supermoto ya. Yang kedua itu berat coy, sumpah deh. Ya mungkin kapasitas menyangga berat teman-teman itu berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada yang bilang MDS Supermoto itu ringan, mungkin ada yang bilang MDS Supermoto itu berat juga ada. Seperti saya yang merasakan bahwa MDS Supermoto itu cukup berat bagi saya gitu loh. Karena kalau dipakai touring jauh itu sangat terasa coy. Tapi kalau misalnya cuma jarak berapa ya, mungkin 20 km atau seperti Lajon itu tidak terasa gitu. Tapi kalau mungkin dari Jogja ke Jakarta, dari Jogja ke luar negeri itu terasa sekali coy. Karena beratnya itu seginilah. Itu kekurangan sih bagi saya. Menurut saya itu berat serius. Di kepala tuh tangeng kayak melepas gitu. Membuat kepala itu juga jadi makin capek tuh. Udah di jalan kan udah capek, pakai helm itu tambah jauh tambah capek kayak gitu. Dan yang ketiga, menurut saya tempurungnya MDS itu dari segini, kalau kita pakai kepala segini tuh jadi segini gitu. Berasanya tuh besar gitu loh, serius. Tempurung MDS Supermoto itu benar-benar besar gitu, sangat besar malah menurut saya. Jadi kalau dipakai orang-orang yang mohon maaf sebelumnya orangnya kecil gitu terus kurus, pakai MDS Supermoto tuh jadi kayak ulat, tau nggak sih? Ulat itu kan kepalanya besar gitu ya. Nah kayak gitu, gimana ya dipakai orang besar pun juga terlihat, menurut saya sih besar gitu. Jadi kayak keong gitu, kelihatannya kayak keong, orang besar sekali ya. Itu juga kekurangan bagi saya sih, lihatnya tuh kayak gimana gitu. Terus ininya sih, visibilitasnya ya, kelemahan yang menonjol yang paling saya tidak suka itu kalau kita lihat ke bawah gini. Nah kalau kita pakai biasanya tas yang di depan sini ya, terus kita lihat ke bawah itu nggak bisa deh. Kalau nggak percaya buktiin teman-teman yang punya MDS Supermoto sekarang dipakai ya, di rumah dipakai, terus pakai tas yang sembang di depan gitu, terus lihat ke bawah gitu, bisa nggak lewat dalamannya tas? Pasti nggak bisa, susah. Iya, itu karena ya mungkin karena cakil di bawahnya itu cukup besar ya, jadi menghalangi leher ini ke bawah gitu ya. Kayak gitu sih. Yang selanjutnya itu di bagian visornya. Ya, visornya tadi kan visibilitasnya kurang ya. Kedua, yang kekurangan dari visornya itu ya cembung gitu loh. Jadi ya adanya gitu, cembung, udah gitu aja. Itu aja sih, nggak bisa di custom itu. Ya, tapi ya melihat dari kekurangan itu ya kelebihannya ya tadi, harganya terjangkau, kemudian desainnya itu emang keren gitu. Supermoto banget lah kayak gitu. Seperti itu. Oke, sekarang saya bridgingnya kenapa saya memutuskan untuk ganti, kesan pesan saya terhadap mantan helm saya. Sekarang beralih kenapa saya beli helm ini. Nah, itu dia. Yang pertama, merek helm ini sebenarnya itu JPX Duke, versi JPX yang Duke pokoknya. Saya beli warna Dove ya. Nanti saya jelasin ya kenapa saya menutup ini semua jadi sedemikian rupa sehingga ya. Yang pertama kenapa saya beralih ke helm ini adalah, pertama helm ini jarang orang pakai gitu lah, jarang. Ya mungkin ada ya jelas lah, orang pabrik masa dia bikin cuma satu doang aja. Ada gitu, tapi jarang pakai banget gitu, banget. Karena nggak tahu ya kenapa. Tapi ini helm sangat istimewa bagi saya karena ya itu susah nyarinya coy. Kalau di Jogja tuh coba aja cari yang versi kayak gitu susah. Ya mungkin kalau gampang ya berarti ya memang sudah gimana sih? Pokoknya itulah, tapi saya nyarinya tuh susah gitu loh. Di Jogja tuh tidak sembarang toko helm tuh ada helm kayak gini gitu loh. Kalau MDS Supermoto tadi kan saya bisa jamin di setiap counter tuh rata-rata ada gitu. Kayak INK gitu loh, INK kayak itu pasti di mana ada kayak gitu. Kemudian ringan coy. Helm ini ringan tapi solid. Jadi ringan tapi solid, gimana sih? Dan dipakai perjalanan jauh tuh sangat enak sekali. Dan itu adalah kelebihan utamanya. Kemudian yang tadi saya jelaskan di awal, yang MDS Supermoto tadi yang tidak bisa, ini kebalikannya coy. Ini kita bisa ngelihat ke bawah sampai gini, tas yang kita bisa pakai di punggung kayak gitu sampai sabuk-sabuknya kita lihat. Ini karena di sininya tuh kecil, nggak kayak MDS Supermoto itu sekitar segini kayaknya, sampai segini ketutup kalau nggak salah. Kalau ini kan di segini nih. Segi visibilitasnya, walaupun helm ini kelihatannya sih ya kayak helm pada biasanya ya, tapi kalau saya pakai ini tuh saya berasa tuh ngelihat 180 derajat gitu, walaupun mata saya nggak bisa gitu ya. Tapi saya tuh berasa ngeliat pandangan bednya tuh lebih luas gitu, lebih enak lah, luas gitu lah. Kalau MDS Supermoto tuh ya saya kira-kira segini lah. Kalau ini itu kalau helm JPX Duke itu bisa sampai segini ya. Pokoknya enak lah dilihat. Kemudian dalam segi, oh ya tadi saya belum jelasin ini ya, di busa MDS itu bagi saya itu
enak, nyaman sekali. Jadi dia tuh apa ya, bludru modelnya ya. Dan itu di pipi gitu, kalau misalnya kita nggak pakai balaclava itu nyaman dipakai gitu. Dan kalau yang JPEG Duk ini kayak gini sih dalamannya. Jadi ini kayak INK kalau nggak salah. Iya bukan sih, INK yang kecil. Pokoknya kayak gini lah, pokoknya kayak gini. Dan ini ya nyaman juga sih, ini termasuk nyaman juga ini, bagi saya nyaman. Oh ya, saya beli ini di ukuran L ya. Di ukuran L tuh sama kayak ukuran M-nya MDS Supermoto. Ya, jadi cukup ketat gitu. Tapi saya suka yang ketat sih, lebih solid, pokoknya lebih compact gitu kalau dipakai buat jauh tuh. Kemudian untuk ventilasinya, ini ada beberapa ventilasi udara. Apa sih nyebutnya ventilasi ya? Pokoknya ventilasi gitu aja lah. Ada 1, 2, dan 3 di bawah sini. Bergunanya ya buat udara masuk dari depan ke kita, biar nafas gitu. Emang kalau ditutup nggak bisa nafas ya? Bisa juga, maksudnya biar ini kan langsung. Sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Ya, tapi nggak tahu sih sebenarnya ngaruh nggak sih kayak gini. Saya sebenarnya nggak begitu yakin gitu, kayak gini tuh kayaknya nggak ngaruh. Rasanya tuh nggak ngaruh, tapi ya dibikin aja gitu. Ini ada sini ada 1, 2, 3 kayaknya, 3 aja sih. Oh ya, kemudian untuk harganya. Ini harga cukup lumayan, ya agak 11-12 sama MDS Supermoto ya. Cuman agak mahal dikit yang di JPEG Duk ini. Sekitar berapa ya? 500 sekian gitu kalau nggak salah. Di segi ininya, lepasan helmnya tuh sama kayak MDS Supermoto. Jadi dia pakai apa namanya kayak gini? Prepet atau apa sih? Oh, yang crack gitulah. MDS Supermoto juga pakai itu ya. Sayang sekali ya, walaupun helm murah. Tapi kalau misalkan pakai double D itu jadi kelihatan buat yang di mulutnya gitu. Oh ya, saya paling suka kalau misalkan helm kayak gini tuh dilepas visornya kan, terus diganti sama Google Glass gitu. Sama yang MDS Supermoto yang punya saya dulu itu juga saya begitu kan. Saya lepas kacanya itu sering. Dan ini rencana juga saya pakai sih. Tapi karena sekarang musimnya penghujan ya, jadi saya rasa nggak mungkin pakai itu karena ya pasti airnya masuk coy. Nggak guna. Oke, jadi itu saja review singkat kenapa saya milih helm ini, upgrade ke helm ini, dan meninggalkan mantan MDS Supermoto. Oke, sekarang ke bagian modifikasinya. Seperti teman-teman ketahui bahwa saya tidak suka sesuatu yang standar ya. Harus ada yang dirubah gitu lah ya. Jadi begini teman-teman, merek di atas, semua mereknya lah pokoknya yang ada di sisi atas, kanan, kiri, bawah, semuanya itu saya tetap pakai Scotland. Karena kenapa? Karena besok ini saya bakal taruh. Jadi mungkin di sini Black Hat Rider, udah ada lah pokoknya desainnya. Dan di sini juga Black Hat Rider. Bagian lainnya adalah depan ujung sini. Nih ujung padnya ini sudah saya modifikasi ya, sudah saya tambahi. Ada sih INK yang ada visor kecilnya di depan. Nah ini saya tambahin juga. Ini saya bikinnya pakai visor juga. Visor, kemudian saya potong dulu sedemikian rupa sehingga seperti ini. Kemudian saya spotlight dan saya tempel di sini. Ini kalau teman-teman lihat, kalau nggak ngeh itu kayak yang bisa di itu loh, keluarin set gitu. Kayak visor apa sih yang di sini pokoknya lah, kayak yang punya INK itulah, yang di ini gambar ini nih. Kenapa saya tambahin di sini ya? Karena kalau nggak pakai ini tuh kayaknya kurang panjang aja gitu. Terus biar menambah estetika juga sih, menurut saya. Bagian lain adalah di bagian sini. Oh ya, ini yang paling terpenting nih. Ini ya guys, saya merubah view saya menjadi di bagian kanan bawah sini guys. Karena dulu kan saya pakai MDS itu kan di atas sini ya. Karena di atas sini ada space, jadi ya saya bisa taruh di situ. Sebenarnya kalau di sini ada space di atas, saya bakal taruh action cam juga di sini. Karena di sini padnya berbeda, kemudian ini banyak sekali lekukannya ya gitu. Jadi nggak bisa lah, nggak mungkin kayak gitu buat quick release-nya ditaruh di sini gitu. Saya coba sih, tetap nggak bisa. Ya mau nggak mau saya pindah di sisi kanan sini. Dan di sini pun kemarin juga ada banyak sekali tuh drama-dramanya. Lepas kameranya jatuh segala macam itu beberapa kali itu ya. Kemudian ininya buat ini juga saya kasih quick release. Ini punya MDS Supermoto. Nah, ini ada prepet di sini, velcro di sini. Ini biasanya saya gunakan buat nyantolin mic dari action cam gitu ya. Saya taruh di sini, tapi di dalam sih, taruhnya di dalam. Kemudian selanjutnya visor. Oh ya, visor ya, saya belum bawa visor. Sebenarnya ini adalah helm yang notabene menggunakan visor bening alias visor clear. Dan ini saya beli lagi di official ini langsung di tokonya JPEG Official ya. Cari-cari di Jogja, pokoknya di toko-toko offline tuh nggak ada yang jual, nggak ada sama sekali yang jual. Dan ternyata saya beli di online tuh ada yang jual. Dan ini salah satu kesukaan saya nih, helm modul kayak ini bisa diganti dengan visor yang kayak gini. Sebenarnya untuk bentuknya sendiri ini kayak hampir mirip kayak ini ya, helm Snell kalau nggak salah. Kalau nggak Snell ya helm gratisan dari X-Saber itu, ya hampir mirip kayak itu. Dan ini saya dapatkan seharga kalau nggak salah kemarin 110 nih buat visornya. Kalau nggak salah, saya lupa juga ini. Ini keuntungan menggunakan visor ini adalah keren pertama. Terus yang kedua, nggak silau walaupun ini sudah ada visor keduanya. Apa sih nyebutnya? Kelebihan ketiganya adalah kalau Baker nangis tidak ada orang tahu.
Itu dia. Oke, jadi itu saja review dari helm ini, JPEG Dux. Dan ini jadi helm yang harus saya review dan harus saya beritahukan kepada teman-teman. Walaupun ya itu tadi, ini sudah lama saya pakai, tapi ya daripada nggak ada konten yang saya bikin kan. Terus ada sih orang yang penasaran sama helm ini, ya sudah saya bikinkan kontennya. Oke, cukup itu saja. Terima kasih sudah nonton video saya. And from the Sky Hack, this is Black Cat Video. Sayonara, bye bye.